Rafale pertama untuk TNI Angkatan Udara bernomor seri T-0301 baru-baru ini diketahui sudah memakai logo Skadron Udara 12 atau Black Panther. Penampakan logo ini mengonfirmasi bahwa pesawat tersebut memang akan ditempatkan di Skadron Udara 12, yang berbasis di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. 2. Signifikansi Skadron Udara 12 dan julukannya. Skadron Udara 12 atau Skadut 12 dikenal dengan julukan Black Panther. Skadron ini adalah satu dari skadron komando tempur dalam TNI AU yang memiliki sejarah panjang, dibentuk sejak 1963. Julukan dan simbol Black Panther melambangkan kekuatan, kecepatan, dan ketangguhan, yang dianggap cocok ketika skadron ini menjadi unit pengguna pertama dari jet tempur Rafale di Indonesia. 3. Waktu kedatangan dan penempatan Rafale. Menurut laporan, pesawat Rafale pertama T-0301 dijadwalkan tiba awal tahun 2026. Batch awal 3 unit akan diterima sekitar Februari-Maret tahun 2026, dilanjutkan unit selanjutnya dalam beberapa bulan setelahnya. Skadron Udara 12 ditunjuk menjadi home base atau basis operasional pertama bagi Rafale di Indonesia. 4. Persiapan infrastruktur dan dukungan logistik. Pangkalan TNI AU Rusmin Nurjadin, Lanut RSN, sudah mulai mempersiapkan fasilitas untuk menyambut Rafale. Kesiapan mencakup hanggar, apron, simulator, dan fasilitas pendukung lainnya. Ini penting karena Rafale adalah pesawat multirole modern dengan kebutuhan teknis dan pemeliharaan yang cukup tinggi. Kesiapan sumber daya manusia dan dukungan logistik menjadi ujung tombak agar operasionalnya efektif. 5. Pengaruh terhadap kapasitas pertahanan udara Indonesia. Dengan adanya Rafale pertama yang sudah memakai logo Skadron 12, ini bukan hanya simbolik tetapi juga praktis, menguatkan kemampuan tempur udara Indonesia dalam hal kecepatan, jangkauan, daya tembak, serta interoperabilitas dengan sistem modern. Rafale juga menyuguhkan kapabilitas multirole, unggul tak hanya dalam pertempuran udara ke udara tapi juga misi serangan darat dan pengawasan. Ini akan meningkatkan deteren efek pencegah di kawasan regional. 6. Tantangan dan hal yang perlu diwaspadai. Meski simbol sudah terlihat dan kesiapan infrastruktur berjalan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, pelatihan pilot dan teknisi agar menguasai sistem pesawat ini, logistik suku cadang, dukungan pemeliharaan, dan kesiapan operasional di kondisi cuaca lapangan di Indonesia termasuk di wilayah yang mungkin terpencil. Semua itu harus diantisipasi sejak dini. Selain itu, pembiayaan operasional Rafale juga akan tinggi, jadi perlu manajemen anggaran yang baik. 7. Kesimpulan, era baru TNI AU. Munculnya logo Skadron 12 pada Rafale pertama menandai titik konkret dari transisi menuju modernisasi armada udara. Ini memperjelas bahwa pesawat ini bukan sekadar aset baru, tapi benar-benar akan diintegrasikan ke dalam struktur tempur TNI AU, dengan Skadron Udara 12 sebagai ujung tombak. Era baru ini diperkirakan akan mengubah dinamika pertahanan udara Indonesia, lebih mampu menjamin kedaulatan udara, memperkuat posisi dalam pertahanan nasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan TNI AU. Jangkauan, daya tembak, serta interoperabilitas dengan sistem modern. Rafale juga menyuguhkan kapabilitas multirole, unggul tak hanya dalam pertempuran udara ke udara tapi juga misi serangan darat dan pengawasan. Ini akan meningkatkan deteren efek pencegah di kawasan regional. 6. Tantangan dan hal yang perlu diwaspadai. Meski simbol sudah terlihat dan kesiapan infrastruktur berjalan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, pelatihan pilot dan teknisi agar menguasai sistem pesawat ini, logistik suku cadang, dukungan pemeliharaan, dan kesiapan operasional di kondisi cuaca lapangan di Indonesia termasuk di wilayah yang mungkin terpencil. Semua itu harus diantisipasi sejak dini. Selain itu, pembiayaan operasional Rafale juga akan tinggi, jadi perlu manajemen anggaran yang baik. 7. Kesimpulan, era baru TNI AU. Munculnya logo Skadron 12 pada Rafale pertama menandai titik konkret dari transisi menuju modernisasi armada udara. Ini memperjelas bahwa pesawat ini bukan sekadar aset baru, tapi benar-benar akan diintegrasikan ke dalam struktur tempur TNI AU, dengan Skadron Udara 12 sebagai ujung tombak. Era baru ini diperkirakan akan mengubah dinamika pertahanan udara Indonesia, lebih mampu menjamin kedaulatan udara, memperkuat posisi dalam pertahanan nasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan TNI AU.